Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi di dalam pemerintahan daerah itu ada penyelenggaranya yang diatur dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah itu kalau di provinsi itu diatur juga, di kabupaten juga diatur, kemudian di kota juga diatur. Nah, kalau di provinsi itu penyelenggaranya adalah gubernur yang dibantu oleh perangkat-perangkat daerah provinsi. Begitu juga di kabupaten itu penyelenggaranya adalah bupati dibantu oleh perangkat-perangkat daerah yang ada di wilayah kabupaten. Begitu juga dengan di wilayah kota. Penyelenggaranya adalah wali kota dibantu oleh perangkat-perangkat daerah yang ada di wilayah kota. Nah, perangkat daerah itu semuanya ya baik di provinsi, kabupaten, kota, itu disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Nah, itu dulu. Jadi, di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah masih disebut SKPD. Namun sekarang disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah atau disingkat OPD. Sebenarnya baik SKPD atau OPD itu sama, hanya nama saja yang berubah. Tapi kontennya adalah sama. Ya, wujudnya SKPD atau OPD itu berupa dinas-dinas, ya, atau badan, atau kantor. Jadi bisa berwujud dinas, bisa badan, bisa kantor. Baik itu berada di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, kalau misalnya ya Anda melihat papan nama misalnya ada Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah. Nah, itulah yang disebut tadi OPD atau SKPD. Ya. Dan itu merupakan OPD atau SKPD milik provinsi. Kalau misalnya Anda melihat ya di Kabupaten Jepara misalnya, Kabupaten Kudus atau Kabupaten Pati tertulis misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan misalnya seperti itu. Maka itu menunjukkan bahwa OPD itu adalah milik dari kabupaten. Kalau Anda misalnya jalan-jalan ke Semarang melihat ya Dinas Catatan Sipil Kota Semarang. Berarti itu merupakan OPD milik Kota Semarang. Seperti itu. Nah, di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tadi penyelenggaranya adalah kalau di provinsi gubernur bersama dengan OPD-nya, itu merupakan perangkatnya. Kalau di kabupaten, bupati beserta perangkatnya atau OPD di kabupaten. Kalau di kota adalah wali kota beserta perangkatnya atau OPD-nya di wilayah kota. Nah, di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu dipersyaratkan adanya asas-asas yang harus dipatuhi. Asas-asasnya apa saja? Ada 10 asas. Di dalam penyelenggaraan otonomi daerah itu harus ada asas yang namanya kepastian hukum. Jadi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam era otonomi daerah itu harus ada kepastian hukum. Apa itu kepastian hukum? Yaitu harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi acuannya jelas, aturan. Itu. Kalau sudah aturan berarti pasti di sana. Kemudian yang kedua adalah tertib penyelenggara negara. Jadi yang namanya penyelenggara negara itu tidak boleh liar, tidak boleh tanpa aturan. Harus ada aturannya sebagai acuan.
Jadi administrasinya pun juga diatur, makanya ada disiplin administrasi negara itu ya, seperti itu. Prosedurnya juga diatur ya, itu atau protapnya diatur. Kemudian yang ketiga adalah asas kepentingan umum. Di sini dimaksudkan bahwa setiap keputusan atau kebijakan harus selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Namun tetap memperhatikan kepentingan lain secara adil. Ya, yang namanya adil tidak harus sama begitu, yang harus dipahami. Kemudian yang keempat adalah keterbukaan. Jadi setiap penyelenggaraan pemerintah daerah harus bisa diakses oleh siapapun. Yang kelima adalah proporsional, yaitu setiap keputusan dan kebijakan harus selalu mengutamakan dan mempertimbangkan dengan matang tingkat keseimbangan dari semua komponen yang memiliki kepentingan. Jadi kepentingan masyarakat itu luas, banyak. Tidak boleh berat sebelah, oh ini kader saya, oh ini partai saya, tidak boleh. Jadi seluruh kepentingan harus diperhatikan secara proporsional. Kemudian yang keenam profesional, jelas ya, aparatur pemerintahan harus profesional. Kemudian yang ketujuh akuntabilitas, yaitu harus selalu dapat dipertanggungjawabkan setiap keputusan atau kebijakan yang diambil, akuntabel gitu ya. Yang kedelapan adalah efisiensi, yaitu suatu kondisi antara input dan output itu hemat dan sebanding. Ya, kemudian yang kesembilan adalah efektif, yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan secara maksimal. Yang ke-10 adalah keadilan, tidak memihak, tidak diskriminasi, seperti itu ya. Kepala daerah dan wakil kepala daerah ya itu memiliki peran di dalam memimpin daerahnya. Ya. Jadi kalau tadi sudah saya sebut, kalau di provinsi kepala daerahnya disebut gubernur, di kabupaten bupati, di kota disebut wali kota. Masa jabatannya adalah 5 tahun dibatasi. Dan sesudahnya bisa dipilih 1 kali, berarti maksimal ya keseluruhannya itu 2 kali masa jabatan atau selama 10 tahun. Nah, kepala daerah itu sebelum memangku jabatannya dia harus disumpah terlebih dahulu. Ya, sumpahnya Anda bisa melihat itu ya di berbagai referensi di undang-undang juga ada. Sumpah ini biasanya menjadi hal yang banyak dilanggar ketika kepala daerah itu ternyata di kemudian hari terlibat KKN. Padahal di sumpahnya itu salah satunya tidak melakukan KKN tersebut. Di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, ya, kepala daerah atau yang memimpin daerah, baik gubernur, bupati, sampai wali kota, itu didampingi oleh wakil kepala daerah. Nah, wakil kepala daerah itu sifatnya tidak wajib. Ya, maka ada kata-kata dapat gitu ya. Jadi boleh ada, boleh tidak. Oleh karena itu, dalam banyak kasus itu apabila kepala daerah itu ternyata itu selama menjalankan tugasnya wakilnya itu berhalangan tetap atau berhalangan tidak tetap, itu memang tidak ada keharusan kepala daerah untuk mengajukan wakil. Tidak ada, karena di sini ada kata-kata dapat. Tuh ya. Tuh. Nah, kadang-kadang juga memang sengaja dibiarkan kosong, ya. Biarkan kosong karena apa? Ya, karena ada pertimbangan politis, ya. Yang terakhir, slide yang terakhir ini adalah tentang tugas kepala daerah. Yaitu tugasnya memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tuh. Kemudian memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat,
Yang ketiga, menyusun mengajukan rancangan perda. Yang keempat, mengajukan rancangan perda tentang APBD. Yang kelima, mewakili daerahnya baik di luar atau di dalam pengadilan. Kemudian yang keenam, mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah. Dan yang ketujuh adalah pelaksana tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.